benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan memberikan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, hai kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang tulus dan tak membinasakan tentang keselamatan yang kekal. Demikian firman Tuhan menguatkan kita bahwa Kristus sudah mati buat kita dan Dia mulai bangkit dan Dia memberikan kemenangan bagi kita, yang memberikan pengharapan yang hidup dan kekal buat kita orang yang percaya kepada Tuhan. Baik, kita memuji Tuhan, kita memuji COVID-19 ini yang sudah memakan begitu banyak korban, kita tetap bersyukur kita masih
Firman Tuhan pada saat ini terambil dari surat pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-22. Dan pembacaan kedua terambil dalam surat Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita sambil jemaat membaca di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Filipi 3 ayat 10 pembacaan kedua. Filipi 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, di tengah-tengah perenungan tentang kebangkitan Tuhan, sepanjang masa ini merupakan sebuah perdebatan yang terjadi sepanjang zaman. Dunia postmodern selalu menggoyahkan kekristenan dengan menyodorkan beribu fakta tentang Kristus yang tidak bangkit. Sejak diterbitkannya buku The Da Vinci Code, sampai buku-buku seperti Injil Thomas, The Lord's Tomb of Jesus, dan lain-lain, Kristus dihujat dan dinyatakan tidak bangkit dengan argumen ditemukannya mayat yang diduga berasal dari keturunan Yesus. Bahkan kalau kita lihat dari sisi keagamaan di negara kita yang kita cintai, dengan sengaja tidak mencantumkan hari Paskah di kalender Indonesia. Tentu saya mau katakan, di balik ini ada unsur perendahan Kristus. Dan lebih parahnya, seorang pemimpin gereja pernah berkata, bahkan dia juga seorang dosen di sekolah teologi, berani membuat suatu artikel di suatu surat kabar bahwa Yesus tidak bangkit. Lalu orang ini ditegur oleh gereja di tempat ia melayani. Pertanyaannya, apakah Yesus benar-benar bangkit? Atau kebangkitannya hanya sekedar ilusi atau fiksi, rekaan para murid-muridnya? Bahkan pertanyaan selanjutnya, seberapa signifikannya Paskah itu bagi iman Kristen? Bahkan bagaimana dampak Paskah itu sendiri bagi kehidupan saudara dan saya selaku umat Tuhan? Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian Alkitab yang menjelaskan kaitan erat antara kebangkitan Kristus yang berdampak pada kebangkitan kita sebagai orang-orang Kristen itu sendiri. Dari Alkitab kita mendapatkan keterangan lengkap bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Kita bisa lihat itu dalam kitab Injil Matius 28 ayat 5 sampai 7. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur Tuhan Yesus, perkataan Yesus bangkit diucapkan oleh seorang malaikat Tuhan. Bahkan Kristus yang bangkit juga menampakkan diri kepada beberapa orang, yaitu Maria Magdalena, Yohanes 20 ayat 11 sampai 19, kepada muridnya, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, kepada Thomas, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, dan para muridnya di pantai Danau Tiberias, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Penampakan dirinya kepada banyak orang ini jelas membuktikan bahwa murid tidak sedang berhalusinasi. Tidaklah benar jika ada orang beranggapan bahwa Kristus adalah sebuah kebangkitan Yesus adalah suatu rekaan oleh para murid Kristus. Dan itu tidak pernah terjadi. Karena kalau itu benar rekaan para murid,
Mengapa seorang Thomas yang sempat tidak percaya akan kebangkitan Kristus, lalu tiba-tiba percaya kepadanya, sambil mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Allah, ketika ia menyuruh Thomas mencucukkan jarinya di tangan dan lambungnya. Yohanes 20 ayat 28. Sebuah halusinasi dan rekaan jelas tidak mengakibatkan seorang yang tidak percaya seperti Thomas lalu berubah menjadi percaya. Jangan kita pernah ditipu oleh tipuan iblis di zaman postmodern ini dengan menggunakan sarana media elektronik, dengan menggunakan sarana massa. Penampakan Tuhan Yesus ini diberitakan ulang oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-8. Dan Paulus menambahkan bahwa Kristus yang bangkit menampakkan dirinya juga kepada Paulus sendiri. Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 yang berbunyi demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, bahwa apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini adalah inti iman Kristen dan Injil. Dan di dalam ayat ini kita belajar bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dan kebangkitannya bukan hanya sekedar peristiwa historis, tetapi peristiwa yang begitu signifikan, yaitu memberikan pengharapan. Sekarang pertanyaannya, apakah pengharapan di balik kebangkitan Kristus? Mari kita pelajari satu persatu. Seperti Paulus katakan tadi di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apa maksud semua ini? Hal yang pertama, kebangkitan Kristus memberi perubahan hidup. Itu terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 9-11. Paulus menjelaskan bahwa Injil itu berisi kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu tidak sampai di sini. Kebangkitannya memberikan perubahan hidup yang Paulus alami. Perubahan hidup apa yang Paulus alami tentang kebangkitan hidup? Yang pertama, perubahan status. Paulus dahulu bernama Saulus, yang berkobar-kobar melayani Allah dengan menganiaya pengikut jalan Tuhan. Di dalam Kisah 9, Paulus dahulu bernama Saulus yang berkobar-kobar melayani Allah dengan menganiayai pengikut jalan Tuhan, yang terdapat dalam Kisah 9 ayat 1-2. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepadanya di jalan menuju Damsyik, jalan hidupnya berubah dari seorang penganiaya jemaat jalan Tuhan menjadi pemberita Injil yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Dulu seorang Saulus adalah seorang yang binasa meskipun mengaku diri melayani Allah. Tetapi setelah Tuhan melawatnya, terjadi perubahan. Saulus diselamatkan. Inilah perubahan status yang Paulus alami. Bagaimana dengan kita?
Biarlah kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada tahun ini bukan menjadi suatu perayaan rutinitas, tetapi membawa perubahan penting, yaitu kita benar-benar percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Selain Paulus mengalami perubahan status hidupnya, Paulus juga mengalami perubahan arah hidup. Setelah Paulus diubahkan statusnya dari seorang pendosa menjadi orang yang diselamatkan, Paulus tidak berpangku tangan, melainkan dia semakin bekerja keras. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 10b sampai 11 berkata, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Setelah diselamatkan, dia makin giat memberitakan Injil dan melayani Allah. Bahkan lebih uniknya Paulus, meskipun dia makin giat bekerja keras demi Allah, dia tetap menyadari bahwa itu adalah anugerah Allah dan bukan kehebatan dirinya sendiri. Di sini kita mendapat pelajaran berharga dari Paulus. Dia bukan saja rasul yang paling pandai dan setia, tetapi dia juga seorang rasul yang rendah hati. Bagaimana dengan kita? Kita seringkali terbuai dengan status yang diubahkan. Kita pikir setelah kita diselamatkan, kita bisa menganggur dan tidak usah berbuat baik demi kemuliaan Tuhan. Dari Paulus kita belajar bahwa setelah diselamatkan, kita harus semakin giat dalam melayani Allah kemana saja kita diutus olehnya. Mengapa kita harus terus setia? Meskipun kita mengalami kesulitan, karena ada anugerah Allah menyertai dan memimpin kita. Dengan demikian, orang Kristen yang telah mengalami anugerah kebangkitan Kristus adalah orang yang justru semakin berapi-api melayani Tuhan di dalam semua aspek hidupnya. Dan semua itu semata-mata merupakan anugerah Allah bagi kita. Lalu hal yang kedua, mengapa sampai Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya? Karena kebangkitan Kristus adalah sebuah kepastian iman. Itu dalam ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-17. Saya bacakan untuk kita. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perubahan hidup tidak bisa ada tanpa kepastian iman. Oleh karena itu, kenapa Paulus menegur jemaat Korintus, di mana pada waktu itu ada jemaat yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus dengan alasan orang yang mati tidak bisa hidup lagi. Saudara, Paulus menegur mereka bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Makanya jika Kristus tidak bangkit, Paulus mengatakan sia-sia pemberitaan Injil yang dia sampaikan. Dan sia-sia juga kepercayaan
Dengan kata lain, kebangkitan Kristus adalah inti sejati dan iman Kristen. Saudara, Injil yang memberitakan hanya kematian Tuhan Yesus yang tidak bangkit belum disebut Injil. Saya ulangi. Injil yang memberitakan hanya kematian Tuhan Yesus yang tidak bangkit belum disebut Injil. Karena fakta mengatakan semua pendiri agama, para filsafat, ahli-ahli kebudayaan dan lain-lain pasti mati, dan itu sama saja. Tetapi ketika Kristus bangkit dari kematian, itu berita sukacita yang tidak bisa dicapai oleh semua agama, filsafat, kebudayaan, dan lain-lain. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kepastian iman ini berkaitan erat dengan keselamatan. Di ayat 19 Paulus mengemukakan bahwa jika kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus yang mati dan tidak bangkit, maka orang Kristen adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa? Karena sama seperti semua pendiri agama, para filsafat, para ahli etika, para ahli kebudayaan dan lain-lain, mereka semua mati. Dan para pengikutnya tidak mendapatkan kepastian pengharapan. Para penganut agama dengan susah payah berbuat baik supaya dia dapat diselamatkan. Mengapa? Karena para pendiri agama mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Tetapi puji Tuhan, Kristus bukan hanya mati, tetapi ia bangkit. Dan ini membuktikan dia telah menang dan mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan iblis dan maut, serta memberikan keselamatan dan kepastian iman bahwa di dalam Kristus sajalah ada jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan saya mau katakan, di luar Yesus mutlak tidak ada jalan keselamatan. Ini sangat tegas dikatakan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kebangkitannya menjamin bahwa kita diselamatkan oleh Dia. Kristus telah bangkit, saudara, menjamin keselamatan saudara dan saya. Bahkan kemenangan yang terus-menerus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, biarlah di tengah-tengah kebangkitan ini, adakah pengharapan yang paling agung dan mulia yang dapat kita jumpai dan alami selain pengharapan hanya di dalam Kristus dan kebangkitannya? Saya mau katakan, hanya di dalam kebangkitan Kristus kita memperoleh kemenangan. Ingatlah, di tengah-tengah kebangkitannya ini memberikan kuasa kepada kita melalui Roh Kudus
bahwa kita sanggup mengalahkan kuasa dosa, iblis dan maut, karena Ia telah mengalahkan segala kuasa bagi umatnya. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 27. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini, sudahkah kita menjadi umatnya yang setia, yang terus-menerus menyatakan atau menjadi saksi Tuhan bahwa Kristus telah mati dan bangkit demi dosa-dosa kita? Ataukah selama ini kita menjadi orang Kristen yang sibuk dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan iman kita? Mana yang kita dahulukan? Menyatakan Kristus dan kebangkitannya, ataukah kita hidup seperti orang-orang yang menggugat kebangkitan Tuhan? Pilihan ada di pihak kita. Jadi biarlah di Paskah, khususnya kebangkitan Kristus ini, kita merayakan kemenangan Kristus atas maut. Kalau Kristus bangkit, berarti saudara dan saya juga akan dibangkitkan Tuhan pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa kebangkitan-Mu adalah ya dan amin. Kami bukan menyembah Tuhan yang mati saja, tetapi kami menyembah Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian, mengalahkan maut itu sendiri. Dan ini adalah puncak kemenangan Kristus. Dan puji Tuhan, kemenangan ini juga menjadi bagian kami, umat ketebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kematian-Mu tidak sia-sia, dan kebangkitan-Mu menyatakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kami sembah adalah Alfa dan Omega, yang tidak berkesudahan. Biarlah kami terus menyatakan iman kami kepada dunia, bahwa kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Dengan peristiwa Paskah, mengingatkan kita, memberikan kepastian bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia boleh mati atas dosa-dosa kita, dan Dia juga boleh bangkit mengalahkan maut, bangkit menang atas maut, bangkit dan menang atas segala permasalahan kita. Bahkan Dia boleh menang atas virus ini, COVID-19. Dan pada waktunya Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Baik kita
ibadah Paskah kita pada hari Minggu ini. Saya mudah jemaat bersama-sama kita di rumah masing-masing untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, kita berdoa bersama. Ini adalah doa kami Tuhan. Kami akan percaya Engkau akan memulihkan setiap bangsa-bangsa yang takut akan Engkau.
Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, di mana di dalamnya Tuhan, di tengah-tengah kami merayakan kemenangan Tuhan, di mana Yesus yang kami sembah bangkit, dan kebangkitan itu memberikan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Dan ini adalah jaminan iman kami kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh umat. Tuhan lindungi mereka. Tuhan jauhkan secara khusus pada saat ini dari segala virus corona. Biarlah pemeliharaan Allah menjadi bagian setiap umat-Mu. Hamba juga berdoa menyerahkan pergumulan-pergumulan hidup mereka di masa pandemi ini. Mungkin ada yang mengalami kegoncangan ekonomi. Kiranya Tuhan tetap memelihara mereka semua. Tuhan tetap memberkati mereka. Kami berdoa untuk umat-Mu, khususnya Dr. Rio dan Dr. Dini. Di tengah-tengah pengabdiannya juga Tuhan selaku seorang dokter. Mari juga pelihara, Tuhan bentengi dia. Sehingga Tuhan jauhkan dari segala bentuk virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami tetap berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Daniel Ronda. Di dalam mengelola, memimpin gereja ini. Tuhan juga berkati dengan hikmat. Berkati dengan begitu banyak hal sehingga dia dapat memajukan sehingga GKI terus bangkit dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami miliki masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan tuntun tolong kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami tetap dipelihara Tuhan. Kami tetap ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh merayakan Paskah, khususnya pada saat ini merayakan kebangkitan-Mu. Walaupun secara tubuh kami tidak bersatu, tapi kami tahu kami secara roh menyembah Tuhan di tanah-Mu. Walaupun secara tubuh kami tidak bersatu, tapi kami tahu kami secara roh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Dan jemaat Tuhan, biarlah pada akhir ibadah ini, siapkan hati dan hidup-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus yang telah bangkit itu, serta tuntunan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai Yesus datang kembali melantik semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Jemaat dulu kita masuk dalam saat teduh sejenak.